Siapa sebenarnya yang dikurbankan Ibrahim? Menurut Al-Quran, Ishak. Menurut ajaran Islam, Ismail. Alkitab menjadi korban fitnah. Baru-baru ini ada berita di media elektronik tentang Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili meminta supaya film His Only Son dihentikan penayangannya di Indonesia. Menurut Aceh, alur cerita dari film itu penuh dengan kontroversi karena tidak menyajikan kisah sejarah Nabi Ibrahim AS dari perspektif agama Islam. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau bannet. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim AS yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya, kata Aceh dalam siaran pers dikutip laman DPR RI. Menurut Aceh, film itu melenceng dari ajaran agama Islam. Pasalnya, Islam meyakini bahwa Nabi Ibrahim mempunyai dua anak yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dalam film His Only Son, Ismail putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui. Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, kata Aceh. Untuk itu, film yang sudah tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 30 Agustus tahun 2023 ini, Aceh minta untuk diberhentikan penayangannya dalam platform manapun di Indonesia. Dia juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan dalam pendistribusian film ini. Sebenarnya, tentang siapa yang dikurbankan oleh Ibrahim, di kalangan ulama Islam saja berbeda pendapat, sehingga berita yang dibangun oleh ulama Islam di dalam agama Islam itu serba tidak pasti, sehingga menimbulkan fitnah kepada Alkitab. Siapa anak yang dikurbankan Ibrahim menurut Al-Quran pada surat As-Safaat ayat 100-113, menjadi sumber perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen yang beriman kepada pernyataan Alkitab. Sementara Al-Quran sendiri tidak ada memberitakan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail. Tetapi banyak di antara umat Islam yang ngotot bahwa Ismail lah yang dikurbankan dan menuduh Alkitab yang telah diubah. Siapa anak yang dikurbankan Ibrahim menurut Al-Quran? Allah menguji Ibrahim dengan meminta supaya dia mengorbankan anaknya. Karena Ibrahim dan anaknya berserah diri kepada Allah, lalu Allah memberi balasan atau berkat kepada keduanya. Jika Ismail yang mendapat balasan dari peristiwa itu maka Ismail lah yang dikurbankan. Tetapi jika Ishak yang mendapat balasan dari Allah berarti Ishak lah yang dikurbankan Ibrahim. Untuk memastikan nama anak yang dikurbankan, mari kita lihat siapa nama anak yang mendapat balasan atau berkat dari Allah dalam peristiwa itu. Quran Surah As-Safaat ayat 100-113. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Di dalam surat itu disebut, Allah akan memberikan balasan kepada Ibrahim dan anaknya, karena mereka berserah diri dalam ujian itu. Al-Quran berkata, "Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Siapa yang mendapat balasan? Balasan kepada Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim, pujian, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Balasan kepada Ishak, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang solih. Di sini ada disisipkan kata kelahiran, sehingga seakan-akan kelahiran Ishak adalah suatu balasan kepada Ibrahim. Padahal ayat ini adalah tentang balasan kepada Ishak menjadi seorang nabi atas kesetiaannya. Balasan kepada keduanya, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di dalam Quran Surah As-Safaat ayat 100-113 sama sekali tidak menyebut nama Ismail selain Ibrahim dan Ishak, dan merekalah yang mendapat balasan dari Allah atas ujian yang mereka terima. Dengan demikian, anak yang dikurbankan di Quran Surah As-Safaat ayat 100-113 adalah Ishak, karena Ishaklah yang mendapat balasan menjadi seorang nabi atas ujian yang mereka terima. Nah, kalau kemudian ada tafsir dari ulama Islam yang mengatakan bahwa yang dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ismail, itu hanya pendapat dari orang yang buta logika, dangkal nalar sehingga dia menjadi sumber konflik dan penyebar fitnah.